sahamnya baru saja all time high nih. Kira-kira targetnya itu di harga berapa ya? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya bahwa ada sebuah saham yang baru saja all time high. Dan mungkin ada banyak penonton yang ingin bertanya, targetnya sampai berapa sih baru bisa kita profit taking? Dan di video hari ini saya juga akan memberikan bonus analisa seputar sektor menara ya, karena kita tahu bahwa IPO Mitratel sudah dekat. Yuk langsung saja kita mulai. Nah teman-teman, bagi para penonton yang baru ketemu channel ini, jangan lupa ya untuk follow Instagram kami di ejinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham dan juga bisa melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium EJ Invest. Nah, saya ingin informasikan bahwa pendaftaran batch ke-11 ini sudah dibuka ya. Teman-teman bisa segera hubungi admin kami di EJ Invest Admin. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Yuk, langsung saja kita mulai. Nah, teman-teman, jadi saham itu apa? Yaitu adalah MTDL. Kalau mungkin teman-teman sudah mengikuti EJ Invest sejak lama, teman-teman masih ingat kan saya pernah membuat video yang berjudul ada saham selevel BCA itu di post pada tanggal 13 Juni. Dan waktu itu saham MTDL ini baru di harga sekitar 1.750. Itu pertama. Lalu kedua, saya membuat video lagi khusus untuk MTDL di mana judulnya adalah inilah saham rahasia potensi ultra bagger, dan saya post itu di tanggal 22 Agustus. Nanti teman-teman bisa langsung cek video saya. Dan pada saat itu di tanggal 23 Agustus saham MTDL itu baru 2.630. Nah, pada saat hari ini video ini dibuat, saham MTDL sudah di 3.620. Jadi happy cuan for everyone yang sudah membeli MTDL ini pada saat harganya di bawah. Oke? Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah gambaran dulu ya sebelum kita memberi target kapan bisa profit taking. Jadi teman-teman, saya ingin memberi sebuah gambaran bahwa kita coba melihat saham MTech. MTech itu kan juga perusahaan yang cukup oke dan dia bergerak di teknologi. Nah, tetapi teman-teman harus tahu PBV-nya MTech itu berapa. Ini saya menggunakan MTech salah satu contoh saja supaya kasih teman-teman gambarannya. MTech itu sudah longsor cukup banyak ya kan. Dari harganya hampir sempat 3.000, lalu pada saat video ini dibuat MTech itu 1.860. Nah, tetapi teman-teman harus tahu bahwa walaupun setelah longsor begitu dalam aja, PBV MTech itu masih di 5 kali ya teman-teman. Jadi saham ini sebenarnya masih cukup tinggi ya PBV-nya karena dia bergerak di sektor teknologi. Nah, sekarang bagaimana dengan Agro? Agro ini adalah bank digital ya, dan dia juga bergerak di sektor teknologi. Jadi pada saat video ini dibuat, harga Agro itu di 2070 dan PBV-nya berapa? Di 10 kali lipat. Jadi teman-teman juga harus ingat dan sadar bahwa Agro itu sempat rally mencapai 2.800-an, lebih 2.900, lalu setelah itu longsor sampai 2070. Nah, dengan harga sekarang aja PBV-nya Agro itu masih 10, oke? Sekarang teman-teman sudah ada sedikit gambaran ya. Berikutnya ada Buka ya teman-teman, tahu Buka ini dari IPO sampai sekarang ya longsor terus. Dan pada saat video ini dibuat, harga Buka itu 705 dan teman-teman tahu PBV-nya Buka itu di 24 kali lipat. Wow, spektakuler sekali ya mahalnya. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak MTDL yang walaupun baru saja rally ke harga 3.620 itu PBV-nya baru 3.57. Oke, berarti PBV-nya lebih murah daripada MTech, lebih murah daripada Bukalapak, dan juga lebih murah daripada Agro. Dan teman-teman harus tahu bahwa MTDL itu adalah the father of all technology karena dia menjual tidak cuma hardware, dia juga menjual software. Nanti teman-teman bisa nonton video saya yang khusus membahas tentang MTDL. Nah, sekarang kita harus mengerti ya bahwa MTDL sekarang update-nya adalah mereka juga berinvestasi di Sayurbox. Jadi teman-teman harus tahu MTDL itu mengeluarkan dana yang cukup besar untuk berinvestasi di Sayurbox. Nah, teman-teman juga harus memahami bahwa Sayurbox itu adalah perusahaan startup yang sudah berkembang cukup lumayan ya sekarang ya. Dari kita lihat dari progresnya, teman-teman boleh Google tentang Sayurbox ini. Dan performance-nya MTDL sendiri itu sebenarnya sekarang masih didominasi oleh hardware, tetapi performance mereka itu terus meningkat. Jadi bayangin nggak teman-teman, kalau nanti 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi ya, itu bukan cuma fokus di hardware, tetapi MTDL punya bagian sektor softwarenya itu berkembang secara pesat. Kebayang nggak omsetnya MTDL itu bisa sampai berapa? Jadi teman-teman sekarang sudah melihat ya performance atau potensi yang ada di dalam MTDL ini. Jadi teman-teman, waktu itu saya memprediksi ya sebenarnya bahwa MTDL ini mungkin butuh waktu 2 tahun lebih untuk mencapai harga 5.000. Tetapi ternyata ini baru beberapa bulan harga MTDL itu bahkan tadi sempat menyentuh 4.000. Jadi ada potensi tidak butuh sampai 2 tahun lebih untuk mencapai MTDL ke harga 5.000. Nah, sekarang
Ada beberapa PR yang teman-teman perlu lakukan. Kita tidak bisa main beli sebuah saham tanpa melakukan analisa kan, karena 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dari sekarang kita tidak tahu performance MTDL gimana. Tetapi jika performance MTDL ini stuck saja ya, artinya dia berkembang dengan growth yang stuck, tidak terlalu eksponensial, itu maka dalam waktu 1 tahun dari sekarang atau bahkan hampir 2 tahun itu kemungkinan besar MTDL sudah di 5.000. Nah tetapi kalau misalkan MTDL ini growth-nya itu berkembang ya, artinya pertumbuhannya itu semakin besar ke depannya, ada potensi nanti 3 tahun ke atas harga MTDL ini bisa mencapai 7.500 atau bahkan 8.500. Spektakuler sekali ya kalau bayangkan teman-teman beli di harga sekarang, simpan 3-5 tahun itu ada potensi mendapatkan cuan hampir 100%. Luar biasa bukan? Nah, tetapi sebelum teman-teman mendengarkan hal itu lalu euforia lalu besok meng-HK MTDL lalu kemungkinan bisa sangkut, hati-hati dulu ya teman-teman. Kita harus mengerti dulu bahwa harga MTDL ini baru saja rally ya. Pada saat video hari ini dibuat tanggal 27 Oktober ini, MTDL baru rally dan sempat mencapai 4.000. Ada terjadi pergerakan yang ekstrim di harga saham MTDL ini. Jadi sekarang teman-teman, kalau mau buy bagaimana? Mungkin kalau yang sudah punya barang bisa average up karena ya cukup aman average price-nya di bawah. Tetapi kalau bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini dan belum pernah beli MTDL itu strateginya bagaimana? Nah sekarang harganya di 3.620 ya pada saat video ini dibuat. Kalau nanti teman-teman mau masuk ke dalam MTDL, boleh saja menunggu ada koreksi misalkan harganya itu di bawah 3.500. Nah tetapi apakah saat harganya di bawah 3.500 langsung teman-teman all in? Tentu tidak. Jadi teman-teman perlu dollar cost averaging. Maksudnya gimana? MTDL ini adalah salah satu saham yang cocok untuk dicicil. Jadi teman-teman bisa anggap ini sebagai tabungan jangka panjang ya. Jadi setiap sebulan teman-teman melihat ada dana ekstra itu bisa tabung di MTDL. Karena MTDL ini kalau performance yang seperti tadi saya bilang terus berkembang, maka sahamnya juga ada berpotensi untuk terus berkembang ke depan. Jadi teman-teman ingat ya, tidak perlu FOMO walaupun ada potensi target MTDL ke 5.000 ataupun bahkan ke 7.000 lebih dalam jangka waktu 3-5 tahun. Tetapi teman-teman tidak perlu FOMO pada saat entry range-nya. Cicil bertahap, oke? Sekarang kita lihat selanjutnya. Jadi teman-teman harus memahami ya, karena saya sudah lama melihat MTDL ini. Pada saat harga MTDL dulu di bawah 2.000, itu sahamnya sebenarnya agak sepi ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari offer dan bid itu sedikit sepi dan kurang banyak pergerakan yang berarti kalau saya bilang. Nah tetapi pada saat MTDL ini tembus harga 2.000, itu mulai ramai. Apalagi sekarang yang di harga 3.000-an. Jadi teman-teman harus mengerti bahwa ini ada sebuah fenomena di mana investor itu sudah mulai aware ya tentang saham ini. Jadi yang dulu cuma mungkin retail-retail kecil, sekarang sudah ada big money, bisa saja itu adalah investor besar atau bisa saja MI mulai melirik saham ini karena fundamentalnya yang sangat bagus. Jadi teman-teman yang belum pernah menganalisa MTDL, saya sarankan ya teman-teman boleh pelajari saham yang satu ini, pelajari fundamentalnya gimana, teknikalnya gimana, bandarmologi bagaimana, terserah teman-teman. Tapi MTDL ini sangat layak untuk diperhatikan ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Selesai cukup untuk MTDL, kita bahas tentang Mitratel. Teman-teman tahu ya bahwa book building Mitratel ini sudah ada, kita bisa aksesnya ini di eIPO. Nah teman-teman kita harus tahu ya, dana yang dihimpun oleh MTEL ini itu besar sekali ya. Dari range harga 19,7 triliun sampai 24,9 triliun. Ingat nggak waktu itu Bukalapak menghimpun dana sekitar 22 triliun itu aja sudah heboh sekali ya penghimpunan dana yang begitu besar. Jadi Mitratel ini ada potensi bigger than Bukalapak. Oke teman-teman, jadi sebelum kita membeli MTEL, kita bisa refresh kembali ya, flashback bahwa apa sih yang terjadi dengan Bukalapak. Teman-teman ingat kan waktu itu Bukalapak itu internet terbagi dengan 2 tim. Tim satu yang dimana mereka sangat optimis terhadap Buka, tim satunya lagi mereka tidak mau menyentuh saham ini karena PBV-nya ataupun over value ya pada saat mereka menawarkan IPO ini. Nah, tapi dengan situasi seperti itu, teman-teman ingat kan bahwa Bukalapak itu sempat arah 2 kali. Jadi hari pertama arah, hari kedua itu arah sebentar, setelah itu amblas. Seperti di grafik yang satu ini. Jadi dia itu di hari kedua ya, Bukalapak itu nggak bertahan lama di arah, setelah itu amblas, selalu amblasnya sampai sekarang saat video ini dibuat. Oke. Nah, sekarang dengan melihat seperti ini, berarti Bukalapak aja bisa memberikan potensi profit sekitar 50% dong. Apakah MTL menjadi hal yang sama? Yuk kita pelajari lebih detail lagi. Sekarang teman-teman harus pahami dulu ya, Mitratel ini adalah sektor menara. Jadi kita harus ngebandingnya dengan sektor menara lainnya yang sudah IPO. Contohnya apa? Tower, ada Tebik ya. Jadi supaya kita ada sedikit gambaran dari segi comparison atau perbandingan. Kita mulai dari PBV dulu deh ya.
Kalau Mitratel ini di offering price yang harga sekarang, PBV mereka itu range-nya di antara 3,4 sampai 4,3 kali. Sedangkan PBV Tower saat video ini dibuat itu 5,5 untuk Tower dan Tebik itu 7 kali. Jadi teman-teman ada lihat gambarannya bahwa Mitratel ini di harga pada saat mereka IPO ya kurang lebih lumayan lah ya kalau dibanding dengan harga PBV kompetitor-kompetitor, jadi tidak terlalu mahal. Nah, sekarang ini adalah a good sign ya, tidak seperti yang situasi buka di mana overvalue menurut saya. Nah, sekarang apakah potensi untuk arah satu hari? Ya, kemungkinan sih ada ya, walaupun dana yang dihimpun Mitratel ini besar sekali seperti buka, toh buka saja bisa terjadi arah. Jadi Mitratel tidak menutup kemungkinan hari pertama bisa arah. Nah, sekarang strategi saya di Mitratel ini bagaimana ya teman-teman? Saya pribadi akan belanja di IPO untuk Mitratel ini ya. Teman-teman bisa belanja Mitratel di IPO kok, sederhana sekali. Dan kemungkinan besar kalau misalkan di hari pertama terjadi arah, saya akan jual cuma sebagian. Nanti pada saat hari kedua saya akan langsung jual. Mau itu tidak arah atau itu arah, di hari kedua saya akan langsung jual. Jadi saya rencana untuk keep Mitratel ini hanya untuk 2 hari, bukan untuk investasi di harga IPO ini ya. Nah, umpamanya setelah hari pertama tidak terjadi arah, ya kan mungkin kenaikannya 10%, lalu mulai koreksi, itu saya akan langsung lepas saham Mitratel ya. Kira-kira itu adalah strategi saya. Nah, teman-teman nanti bisa mungkin tulis di kolom komentar di bawah strategi teman-teman di Mitratel seperti apa. Cuma biasanya saya memang tidak mau langsung melakukan investasi jangka panjang di saham-saham yang baru IPO. Lebih sering saya gunakan untuk menjadi trading, oke? Nah, sekarang kita lihat yuk ke partnernya mereka atau lebih tepatnya kompetitor deh ya, Tower dan Tebik ini bagaimana situasi mereka. Jadi teman-teman, ini adalah grafik Tebik dan Tower, saya bandingin dulu ya. Kalau teman-teman mau membeli salah satu dari saham Menara ya, Tebik atau Tower, nah ini saya akan memberikan sebuah pandangan supaya teman-teman nanti gampang milihnya. Kita melihat kalau dari sisi charting dulu ya, dari sisi potential risk and reward. Ini Tebik ini highest price-nya itu di 3380 ya, di range itu di tanggal 6 Juli. Nah, sekarang pada saat video ini dibuat ada di harga 2860. Oke, teman-teman lihat, jadi potensial upside-nya ya tidak terlalu besar. Sekarang bayangin kita bandingin dengan Tower yang dimana di tanggal 26 Juli itu harga Tower sempat mencapai 1590 ya. Lalu sekarang harga Tower itu hanya di 1150. Jadi kalau dari potential risk and reward, Tower ini sedikit lebih baik dibanding Tebik. Oke, ini pertama. Yuk langsung kita lanjut. Nah, tadi saya sudah sempat jelaskan ya dari sisi PBV bahwa Tower itu PBV-nya ini 5,5 dan Tebik itu 7. Jadi kalau teman-teman ada dua perusahaan yang bergerak di sektor yang sama dan kurang lebih mirip ya, menara-menara kan, mereka menyewakan menara. Nah, ini kalau satu 5,5 yang satu 7, kira-kira yang mana lebih menarik? Jelas yang lebih murah kan? Berarti poin kedua, Tower juga sedikit lebih baik dibanding Tebik dari sisi PBV. Oke, sekarang kita lanjut di sisi fundamentalnya bagaimana. Jadi teman-teman, kalau kita mempelajari sedikit ya, dari cash dulu ya. Cash dulu ini, Tebik dibanding Tower, oke. Tower cash lebih banyak. Lalu dari total aset, nah kalau aset Tebik lebih besar, oke. Dan kalau borrowing bagaimana? Borrowing juga Tebik jauh lebih besar dari long term dan short term, sedangkan kalau Tower tidak terlalu sebesar Tebik ini. Berikutnya juga kita lihat total equity, Tower juga lebih besar sedikit dibanding Tebik. Oke, balance sheet secara overall saya merasa Tower masih lebih baik dibanding Tebik kalau untuk balance sheet. Bagaimana dengan income statement mereka ya, laporan keuangan. Jadi kalau kita lihat bahwa revenue-nya Tower itu ternyata juga lebih besar dan juga net profit mereka lebih besar dibanding Tebik untuk 6 month ya, ini artinya semester pertama tahun 2021. Nah, jadi kalau sampai sejauh ini dari sisi fundamental, Tower juga sedikit lebih baik dibanding Tebik. Jadi teman-teman ingat kan, risk and reward Tower sedikit lebih baik walau untuk harga sekarang ya. Lalu dari sisi fundamental juga oke, dari sisi PBV juga oke, di Tower lebih baik. Nah, sekarang bagaimana dengan foreign flow-nya teman-teman? Kalau kita lihat pergerakan yang ini adalah pergerakannya si Tebik dan yang kiri ini adalah Tower. Kalau kita melihat dari sisi foreign, Tebik sedikit lebih banyak dibelanja oleh asing ya, dalam arti mereka lebih banyak konsisten asing masuk ke dalam Tebik kalau dari sisi foreign weekly ya dibanding Tower. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, kurang lebih mereka ini mirip ya, di mana asing ada sempat berjualan, asing juga sempat kembali masuk atau re-entry ke dalam sektor menara ini. Jadi teman-teman, kalau dari sisi foreign mereka berimbang, walaupun saya melihat bahwa Tebik sedikit lebih baik kalau
dari sisi net foreign flow-nya. Nah, sekarang bagaimana dari bandarmologinya, teman-teman? Nah, bandarmologinya kalau kita pelajari Tebik dan Tower, ini saya ambil data dari tanggal 1 bulan 10 ya. Jadi kira-kira sekitar 1 bulan ke belakang. Nah, kita mempelajari bahwa kalau untuk Tebik ini mereka sudah sideways, artinya sudah tidak ada terjadi distribusi yang besar dan tidak ada terjadi akumulasi yang terlalu besar. Jadi mereka berimbang ya. Sedangkan kalau Tower ini distribusinya masih besar ya sampai saat video ini dibuat. Nah, jadi teman-teman kalau untuk Tower apakah sudah boleh entry? Menurut saya kalau misalkan teman-teman mau tunggu, boleh-boleh saja karena distribusinya masih kencang. Cuma nanti kalau teman-teman perhatikan bandarmologinya day by day ya untuk dari sisi Tower. Kalau sudah mulai terlihat akumulasi, nah itu teman-teman sudah boleh mulai masuk ke dalam Tower. Jadi kalau kita melihat ya harga Tower ini di harga 1150 pada saat video ini dibuat, bagaimana sih harga yang cukup aman ya? Mungkin teman-teman yang belum punya saham ini ingin masuk tapi belum tahu kira-kira possible entry-nya di harga berapa. Menurut saya yang pertama cukup aman itu di harga 1100 karena di tanggal 5 April itu Tower sempat sidelines atau sideways di harga 1100. Tetapi seumpamanya nih kalau 1100 jebol, teman-teman bisa masuk di mana lagi nih? Saya bilang sih di 1000 sudah aman banget ya. Jadi kalau 1100 itu jebol, teman-teman mau tunggu lagi untuk average down di harga 1000 itu sudah boleh. Lalu teman-teman boleh tinggalkan untuk Tower. Dan kenapa saya menjelaskan untuk possible entry Tower? Karena saya melihat bahwa risk and reward-nya Tower itu sekarang lebih baik dibanding Tebik. Jadi teman-teman Tower ini PR-nya cuma tinggal menunggu ada bandar akumulasi dan teman-teman mencari entry range yang baik sehingga Tower akan menjadi pilihan yang lebih baik dibanding Tebik. Oke? Nah, sekarang teman-teman kita juga ingin mengingatkan ya bahwa minggu depan ini sudah memasuki bulan November, oke? Dan kita tahu bahwa pengumuman tentang taper ini sudah di depan mata. Teman-teman mungkin juga sudah ikut di news ya, bahwa November akan ada pengumuman tentang taper. Jadi sekarang strategi kita bagaimana? Nah, itu yang akan saya jelaskan di video minggu ini ya. Nanti beberapa hari lagi saya akan memposting video khusus menjelaskan tentang strategi taper bagaimana. Nah, yang tidak mau ketinggalan jangan lupa untuk subscribe channel AJ Invest supaya nanti pada saat saya post videonya teman-teman bisa langsung baca dan mengikuti penjelasannya. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan share video ini jika teman-teman merasa bermanfaat. Oke? Nah, kira-kira videonya sampai di sini ya teman-teman. Dari segi menara saya sudah menjelaskan teman-teman untuk Tower dan Tebik. Kira-kira pilih yang mana? Teman-teman boleh cenderung ke Tower karena potensial risk reward-nya lebih baik di Tower. Dan bagaimana untuk Mitratel saya juga sudah jelaskan ke teman-teman. Mitratel itu strategi saya pribadi akan trading selama 1-2 hari. Lalu nanti pada saat sudah mulai koreksi atau ketemu harga yang stabil itu baru saya mungkin akan mempertimbangkan untuk investasi jangka yang lebih panjang di dalam Mitratel. Oke teman-teman. Nah sekarang kalau untuk MTDL gimana? Saya sudah jelaskan, ini adalah video ketiga yang saya menjelaskan tentang MTDL. Jadi saya harap bahwa para penonton yang khususnya apalagi sudah mengikuti AJ Invest cukup lama bisa nonton saya yang sebelumnya membahas tentang MTDL. Karena itu sangat bagus untuk teman-teman pahami ya, biar teman-teman juga update tentang perusahaan MTDL ini. Oke, bagi para penonton yang baru, saya ada 4 video ini teman-teman, nanti saya akan cantumkan link ke 4 video ini di bawah, di mana teman-teman sangat bagus untuk nonton ya, mempelajari tentang right issue, mempelajari tentang bandarmologi, cara menyontek portfolio manager investasi, dan juga saham-saham yang terafiliasi dengan GoTo. Jadi teman-teman, ini adalah free videos yang dimana teman-teman bisa belajar sangat banyak dari channel AJ Invest. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.